Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Selalu puja dan puji kehadiran Tuhan alam semesta kita panjatkan. Allah subhanahu wa ta'ala, Allah yang maha suci, maha berkah, maha kuasa dan maha perkasa, satu-satunya raja dan pemilik seluruh alam semesta ini. Dia satu-satunya yang telah menyiapkan untuk kita segala kebutuhan dari makanan, minuman, udara, api, air, dan segala sesuatunya. Dan Allah menyuruh kita menikmatinya dan juga bersyukur. Dan kalimat syukur ini yang menjadi penyebab utama segala kebutuhan kita dipenuhi olehnya adalah kalimat yang sangat mudah diucapkan, yaitu Alhamdulillah. Maka jadilah orang yang selalu mengucapkan kalimat ini. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita selalu saja kepada manusia yang telah Allah perintahkan untuk mengucapkan kepadanya salam hormat, dan untuk mengejar janji Allah subhanahu wa ta'ala bahwasanya satu kali pengucapan salam hormat kepada manusia terbaik ini akan dibalas dengan 10 kali tambahan rahmat. Dan rahmat Allah luas sekali, semua kita membutuhkannya, masuk dalamnya peninggian derajat, pemenuhan segala kebutuhan dan pengampunan dosa. Maka setelah memuji dan memuja Allah, sangat wajar kalau kita selalu memanjatkan salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih di bab yang sama, kajian bedah buku kita Riyadhus Shalihin, perintah menunaikan amanah. Dan sudah kita jelaskan panjang lebar, tentu di awal-awal bab kita, apa yang dimaksud dengan amanah itu, dan juga bagaimana seorang muslim akan selalu menjaga baik amanah itu sifatnya titipan kata-kata ataupun benda materi. Jadi kalau ada yang mengatakan saya akan cerita kepada kamu tapi jangan ceritakan kepada orang lain, berarti amanah, dan kita tidak boleh menyampaikannya. Dan itu sudah pernah saya jelaskan di awal bab kita bagaimana Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang mulia, beliau telah disampaikan oleh Nabi SAW nama-nama orang munafik, dan pesan Nabi tidak boleh dia sampaikan kepada orang lain. Maka tidak ada satupun sahabat yang bisa mengetahui nama-nama munafik kecuali beliau. Sampai Umar bin Khattab saking penasarannya pernah berkata, wahai Hudzaifah, apakah Nabi SAW memasukkan aku dalam salah satu orang-orang munafik itu? Maka kata Hudzaifah, tidak. Tapi dia tidak menyebutkan nama-nama yang lain. Dan para sahabat melihat apakah itu orang munafik atau bukan yang meninggal dunia, dilihat Hudzaifah sholati atau tidak. Jadi saking amanahnya menjaga apa yang telah diwasiatkan oleh Nabi SAW. Kecuali memang apa yang disampaikan kepada kita itu hal yang sangat buruk, kemungkaran yang kalau kita tidak sampaikan kepada wali amr, pemerintah setempat misalnya, atau pihak keamanan, akan terjadi kerusakan. Misal orang mau melakukan sebuah rahasia misi untuk kriminal, kemudian dia mengatakan jangan sampaikan ke orang lain. Maka di sini berbeda, kita harus amar ma'ruf nahi mungkar. Justru kita harus memberhentikan kemungkaran itu dengan cara menyampaikan. Tapi selain daripada itu harus kita tahu. Itu juga dengan seluruh amanah. Rumah kontrakan, mobil sewa, semua amanah. Tidak boleh karena kontrakan lalu kita main rusak kontrakan orang. Atau kita mengembalikan bukan seperti pada saat kita menyewanya. Dan juga dengan mobil, jangan kena rental, kemudian kita main terabas saja jalanan. Ada polisi tidur, ada lubang, dia main jalan saja tanpa memperdulikan karena alasannya mobil sewa. Ini harus direnungi bahwasanya seorang muslim berhubungan langsung dengan Tuhannya. Ada yang lihat atau tidak ada yang lihat, tetap dia akan dihisab oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita sudah membahas sampai hadis 206 pada pertemuan kita yang lalu. Kita akan masuk insya Allah pagi ini lanjutannya hadis 207. Seperti biasa saya bacakan dulu karena hadis ini cukup panjang. Kita baca bahasa Arabnya, kemudian insya Allah baca terjemahnya, lalu kita ambil hukum-hukumnya.
Dari Abu Khubayb Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Lamma waqafa Az-Zubair yawmal jamali da'ani fakumtu ila janbih faqala ya bunay innahu la yuqtal al-yawma illa zalimun aw madlum wa inni la urani illa sa'uqtal al-yawma madluma wa inna min akbari hammi lidaini afatara daynana yubki min malina syai'a thumma qala ya bunay bi' ma lana waqdi dayni wa awsa bithuluth wa thuluthihi libani yani libani Abdillah bin Zubair thuluth قال فإن فضل من مالنا بعد قضاء الدين شيء فثلثه لبنيك. قال هشام وكان بعد ولد عبد الله قد وازى بعد بني الزبير خبيب وعباد وله يومئذ 9 بنين و9 بنات. قال عبد الله فجعل يوصيني بدينه ويقول يا بني إن عجزت عن شيء منه فاستعن عليه بمولاي. قال فوالله ما دروت ما أراد حتى قلت يا أبتي من مولاك؟ قال الله. قال فوالله ما وقعت في كربة من دينه إلا قلت يا مولى الزبير اقضي عنه دينه فيقضيه. قال فقتل الزبير ولم يدع دينارا ولا درهما إلا أراضين منها الغابة و11 دارا بالمدينة ودارين بالبصرة ودارا بالكوفة ودارا بمصر. قال وإنما كان دينه الذي كان عليه أن الرجل يأتيه بالمال فيستودعه إياه فيقول الزبير لا ولكن هو سلف إني أخشى عليه الضيعة وما ولي إمارة قط ولا جباية ولا خراجا ولا شيئا إلا أن يكون في غزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مع أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم. قال عبد الله فحسبت ما كان عليه من الدين ووجدته 200,000 فلقي حكيم بن حزام عبد الله بن الزبير فقال يا ابن أخي كم على أخي من الدين؟ فكتمته وقلت 100,000. فقال حكيم والله ما أرى أموالكم تسع هذه. فقال عبد الله أرأيتك إن كانت 200,000 و200,000؟ قال ما أراكم تطيقون هذا فإن عجزتم عن شيء منه فاستعينوا به. قال وكان الزبير قد اشترى الغابة ب70 و100,000 فباعها عبد الله ب1,600,000. ثم قام فقال من كان له على الزبير شيء فليوافين بالغابة. فأتاه عبد الله بن جعفر وكان له على الزبير 400,000 فقال لعبد الله إن شئتم تركتها لكم. قال عبد الله لا. قال فإن شئتم جعلتموها فيما تؤخرون إن أخرتم. فقال عبد الله لا. قال فاقطعوا لي قطعة. قال عبد الله لك من ها هنا إلى ها هنا. فباع عبد الله منها فقضى عنه دينه وأوفاه وبقي منها 4 أسهم ونصف. فقدم على معاوية وعنده عمرو بن عثمان والمنذر بن زبير وابن زمعة. فقال له معاوية كم قومت الغابة؟ قال كل سهم ب100,000. قال كم بقي منها؟ قال 4 أسهم ونصف. فقال المنذر بن زبير قد أخذت منها سهما ب100,000. قال عمرو بن عثمان قد أخذت منها سهما ب100,000. وقال ابن زمعة قد أخذت سهما ب100,000. فقال معاوية كم بقي منها؟ قال سهم ونصف وسهم. قال قد أخذتها ب50 و100,000. قال وباع عبد الله بن جعفر نصيبه من معاوية ب600,000. فلما فرغ ابن زبير من قضاء دينه قال بن الزبير اقسم بيننا ميراثنا.
Qala wallahi la aqsimu bainakum hatta unadiya bil musimi 4 sinin. Ala man kana lahu ala Zubairi daynun falyatina falnaqdi. Faja'ala kullu sanatin yunadi fil musim. فلما مضى 4 سنين قسم بينهم ودفع الثلث وكان للزبير 4 نسوة فأصاب كل امرأة 1,100,000 فجميع ماله 50,000 Kisah yang cukup panjang tentunya. Kita akan baca tentang Abdullah bin Zubair dan ayahnya Zubair bin Awam radhiyallahu anhu ajma'in. Ketika Az-Zubair berdiri pada saat perang Jamal. Ya, karena panjang saya langsung jelaskan saja. Di situ ada footnote nomor 211. Perang terkenal di antara Ali bin Abi Thalib dengan Aisyah radhiyallahu anhum ajma'in. Jadi ini dikasih angka 1 untuk kita rincikan ya. Jadi saya langsung rincikan saja. Az-Zubair adalah Zubair bin Awam, sepupu Nabi SAW. Ibunya Zubair namanya Sofiyah. Sofiyah ini adalah kakaknya Abdullah. Abdullah ayahnya Nabi SAW. Jadi Zubair bin Awam adalah anak daripada tante Nabi SAW. Jadi sepupu Nabi. Dan Zubair ini adalah sahabat Nabi yang sangat mulia. Dia masuk Islam di umur yang sangat muda, umur 16 tahun. Dan mulai masuk Islam sampai dia meninggal, dia terkenal dengan keberaniannya dan juga pengorbanannya kepada Nabi SAW. Termasuk yang sangat masyhur adalah pada saat dia melawan dan membunuh salah satu pendekar Yahudi di perang Khaybar. Yang orang itu saking besarnya sampai dia berdiri, orang Yahudi itu mendekati tingginya pohon kurma. Jadi 2 meter lebih tingginya orang Yahudi itu. Dan dikalahkan oleh Zubair radhiyallahu anhu ajma'in. Maka Nabi SAW pun mengatakan, inna likulli nabiyyin hawari wa hawari Zubair bin Awwam. Semua nabi-nabi itu punya pembela setia atau bodyguard. Dan bodyguard itu adalah Zubair bin Awwam. Dan beliau termasuk dari 10 orang yang dijamin masuk surga. Langsung Nabi SAW tunjuk Abu Bakar di surga, Umar di surga, Uthman di surga, Ali di surga, Zubair di surga, Talha di surga, Abdurrahman bin Auf di surga. Ya, ini semua ditunjuk langsung oleh Nabi SAW. Yang dikatakan di sini oleh Abdullah perawi hadis, anaknya Zubair, menceritakan tentang pembicaraan dia dengan ayahnya sebelum ayahnya meninggal. Ya, rahmatullah. Dikatakan ketika Az-Zubair, maksudnya Abdullah menceritakan tentang ayahnya, berdiri pada perang Jamal. Jamal artinya unta ya. Jamal artinya unta. Dan ini ada maksudnya. Jadi setelah terbunuhnya Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang mulia, Khalifah Rashidah yang ketiga, maka berselisih pendapatlah para sahabat, gitu kan. Ini kira-kira apa yang harus dilakukan. Penduduk Madinah pada saat itu membaiat Ali bin Abi Thalib. Atau secara umum Hijaz lah, Makkah sama Madinah ya. Sementara pada saat itu Muawiyah bin Abi Sufyan yang ada di negeri Syam, Muawiyah bin Abi Sufyan adalah sepupunya Uthman bin Affan. Dan yang menunjuk Muawiyah menjadi gubernur di negeri Syam, waktu itu kebetulan negeri Syam termasuk wilayah terbesarnya umat Islam ya, dan terkaya pada saat itu. Maka dia menuntut kepada penduduk Madinah dan juga Ali bin Abi Thalib, jangan dulu dinobatkan. Ya. Jangan dulu dinobatkan Ali jadi khalifah, tangkap dulu pembunuhnya Uthman. Karena ini sepupu saya dan ini khalifah. Masa kita biarkan? Lalu Ali bin Abi Thalib memberikan argumentasi, kalau tanpa pemimpin kita nggak bisa tangkap pembunuhnya. Ya. Maka terjadilah perselisihan pendapat pada saat itu dan ingin disatukan. Dan zaman dulu karena tidak ada alat komunikasi kayak kita sekarang, maka butuh untuk ketemu langsung. Kalau ada telepon kayak kita sekarang mudah untuk komunikasi, tapi zaman dulu tidak ada. Oleh karena itu terjadilah beberapa kasus pada saat itu. Ada 2 kasus besar ya. Yang pertama perang Jamal yang ini sedang dibahas, dan yang kedua perang Siffin. Kalau perang Jamal ini rupanya ada penduduk Irak
Dan memang mereka ini selalu buat kekacauan penduduk Irak dari zaman itu. Apa yang mereka lakukan? Mereka lah sebenarnya penyebabnya, salah satu penyebab gemuruh yang terjadi di depan rumah Utsman bin Affan. Dan akhirnya terbunuhlah radhiyallahu anhu. Setelah itu mereka buat kekacauan lagi, mengirim surat-surat kepada sahabat untuk mengacaukan di antara mereka. Maka pada saat itu Aisyah radhiyallahu anha lagi di Mekah, lagi umroh bersama dengan beberapa sahabat, dan pada saat itu datanglah surat kepada Ummul Mukminin Aisyah agar datang ke Irak dengan maksud agar berkumpul dengan masyarakat Irak lalu memberikan masukan baik-baik kepada Ali bin Abi Thalib agar menangkap pembunuhnya Utsman. Maka pada saat itu ya, Aisyah terbawa dengan penawaran itu. Pergilah beliau radhiyallahu anha menuju ke Irak. Pas tiba di sana, Aisyah tidak menyangka ternyata orang-orang Irak sudah melakukan pengkhianatan. Sementara mereka menyurat kepada Aisyah untuk datang ke Irak supaya sama-sama baik-baik menuntut kepada Ali agar pembunuhnya Utsman ditangkap. Ternyata tidak seperti itu kasusnya. Orang Irak mengirim juga surat ke Madinah mengatakan kepada Ali bin Abi Thalib kalau Aisyah telah keluar dengan pasukan untuk menyerang Madinah. Ya. Padahal sebenarnya fitnah, gitu kan. Maka Ali bin Abi Thalib keluar dari Madinah dengan pasukannya, berjaga-jaga. Jangan sampai ini benar isunya. Sementara Ummul Mukminin Aisyah tidak faham apa-apa. Begitu tiba di Irak, disambut oleh masyarakat Irak, rupanya mereka sudah siapkan pasukan dan mereka siapkan 1 ekor unta di depan untuk Aisyah. Maka datanglah Aisyah waktu itu dinaikkan di atas unta tersebut. Ya. Ternyata ini sudah menjadi fitnah tadi. Karena waktu Aisyah ada di atas unta, di belakangnya pasukan. Waktu Ali bin Abi Thalib datang, dilihat benar. Ternyata ada pasukan. Dan kita sudah pernah sebutkan teman-teman sekalian, kalau sudah bertemu antara 2 orang, apalagi 2 kelompok, dan ada 1 orang yang coba melempar sesuatu, perkataan kasar kah, melempar benda kah, maka terjadi ribut. Sekarang sederhana kasusnya. 3 orang di jalan sisi kanan dan 3 orang di jalan sisi kiri. Tidak ada apa-apa. Tapi tiba-tiba 1 orang dari 3 orang yang sebelah kanan lempar batu ke 3 orang yang sebelah kiri itu. Atau mencaci maki atau mencela. Pasti bisa ribut. Itu cuma 3 orang. Bagaimana dengan pasukan yang ribuan orang? Maka mudah sekali untuk dipicu. Dan itu keinginan masyarakat Irak pada saat itu. Maka terjadi qadarullah ma syaa fa'al, peperangan antara pasukan Ali dengan pasukan Aisyah. Tanpa ada tujuan untuk itu sebenarnya. Tapi itu harapannya orang-orang Irak pada saat itu. Mereka banyak dipengaruhi oleh pemahaman Abdullah bin Saba. Abdullah bin Saba ini pendiri sekte Syiah. Ya. Dan Abdullah bin Saba ini adalah otak daripada terbunuhnya Utsman bin Affan. Karena dia waktu masa kejayaan khilafahnya Utsman bin Affan, dia masuk ke Madinah lalu dia sebarkan isu kalau ya, Abu Bakar sama Umar mengambil khilafahnya Ali. Dia enggak bilang Utsman karena Utsman itu berkuasa. Maka sama Utsman radhiyallahu anhu, karena Utsman orang yang lembut santun, dia enggak hukum, ditangkap Abdullah, diusir keluar dari Madinah, diasingkan. Rupanya dia buat gemuruh nih, diajak masyarakat Irak dan sekitarnya yang pada saat itu termasuk orang-orang masih baru masuk Islam lah ya. Karena Iran ini kan ditembus di zaman Umar bin Khattab ya radhiyallahu anhu. Dimulai dari tahun 16 Hijriah sampai tahun 20 sekian Hijriah, sampai menjelang Umar bin Khattab mau meninggal dunia, ya barulah tuntas mayoritasnya wilayah-wilayah Persia itu. Yang jelas teman-teman sekalian, pada saat itu terjadilah peperangan dan Nabi SAW pernah mengingatkan Ali radhiyallahu anhu sambil mengatakan, "Hai Ali, akan terjadi perselisihan antara kau dengan salah satu istriku. Maka kalau itu terjadi, pulangkanlah dia ke rumahnya." Maka oleh Ali radhiyallahu pada saat sudah menang pasukan itu, memuliakan Ummul Mukminin Aisyah, lalu menjelaskan kasus yang sebenarnya. Aisyah pun menjelaskan yang sebenarnya. Akhirnya mereka saling meminta maaf dan dibawa pulanglah Ummul Mukminin ke Madinah pada saat itu. Jadi yang dimaksud dengan perang Jamal. Ya, itu dimaksud dengan perang Jamal, maksudnya perang unta. Karena Aisyah ada di situ, di atas untanya. Ya.
Dan tidak cukup di situ tentunya, terjadi peperangan yang kedua, ternyata orang Irak kirim surat juga ke apa? Ke orang Muawiyah bin Abi Sufyan gitu kan, bahwasanya ayolah keluar untuk bisa menuntut darahnya Utsman bin Affan. Padahal yang menyebabkan matinya Utsman itu mereka-mereka. Jadi mereka sengaja mengacaukan suasana mungkin supaya tidak ketangkap gitu. Dan zaman dulu sekali lagi komunikasi tidak kayak kita sekarang. Kalau sekarang kan lebih mudah. Kita mau tabayun atau cross check kan gampang. Tinggal telepon selesai gitu. Mungkin bisa, benar gak ini? Oh enggak benar ya sudah. Tapi zaman dulu nggak bisa. Jarak antara satu negeri ke negeri lain itu bisa berbulan-bulan. Sebulan 2 bulan perjalanan. Maka Muawiyah radhiyallahu anhu keluar dari negeri Syam dengan 3.000 pasukannya dengan tujuan untuk membela diri kalau ada yang menyerang di tengah jalan. Karena zaman dulu tidak aman kayak kita sekarang. Sekarang orang pesawat jalan, kereta api antara negara segala macam pergi. Nggak ada yang mahal. Kalau ada yang mahalan disoroti sama semua media. Ketahuan siapa pelaku jahatnya gitu. Pembajak-pembajak ini bisa ditangkap gitu kan. Kalau zaman dulu tidak seperti itu. Kita orang kalau safar zaman dulu itu antara hidup atau tidak. Nah dia keluar pakai kuda, dia bawa hartanya bisa dibunuh tengah jalan. Tiba-tiba diambil seluruh hartanya. Bahkan dia bisa dijual, perjualbelikan di pasar budak gitu. Yang jelas pada saat itu orang-orang Irak menyurat juga kepada Ali bin Abi Thalib. Karena mereka merasa kasus pertama perang Jamal berhasil. Mereka kirim surat. Ternyata Ali percaya karena ternyata memang melihat Aisyah ada di atas unta gitu kan. Dan dalam peperangan. Mereka nyurat lagi pada saat itu Muawiyah juga keluar dari negeri Syam bawa pasukan. Mau menyerang Madinah. Maka Ali keluar lagi, ketemu lagi pasukan dua-duanya di Siffin. Nah Siffin ini satu lokasi di wilayah sekitar situ. Kemudian terjadi peperangan dan selesai juga dengan kemenangan pasukan Ali radhiyallahu anhu ajma'in. Ini fitnah terjadi di antara sahabat tentunya. Yang kata para ulama, kita sudah Allah selamatkan dari pedang-pedang kita pada saat itu. Kalau kita hidup seperti itu kita nggak tahu harus ikut siapa gitu. Maka jangan kita libatkan lisan kita di zaman sekarang. Udah. Mereka para sahabat Nabi ridwanullah alaihim kita hormati dan yang benar pasti Allah akan berikan dukungan. Yang salah adalah orang-orang yang Allah berikan peringatan. Tapi tetap mereka masuk dalam umumnya firman Allah subhanahu wa ta'ala. Radiyallahu anhum wa radu'an. Sebagaimana dijelaskan dalam salah satu ayat Al-Quran. Ya. Allah ridho kepada mereka, mereka ridho kepada Allah. Itu ayat turun untuk semua sahabat Nabi. Ya, jadi kita tidak perlu mencampuri sampai ke sana. Yang penting kita ambil hikmahnya. Itu memang ada yang menyebarkan fitnah. Sehingga terjadi ribut di antara para sahabat, tapi setelah itu mereka sudah saling faham. Nah, pada saat terjadi perang Jamal, Zubair radhiyallahu anhu berada di situ. Ya. Dikatakan dia memanggilku, kata Abdullah, anaknya. Di perang Jamal itu dipanggillah aku oleh ayahku Zubair. Maka saya berdiri di sampingnya. Lalu dia berkata, putraku, sesungguhnya tidak ada yang terbunuh pada hari ini kecuali orang yang menganiaya atau teraniaya. Itu ada footnote nomor 212 di bawah. Ibnu Atin berkata, karena mereka bisa jadi adalah seorang sahabat yang berijtihad. Ya. Ijtihad artinya berusaha untuk mencari kebenaran. Benar nggak ini? Yang benar sama Ali atau sama pasukan Aisyah? Sehingga ia teraniaya. Atau selain sahabat yang berperang karena dunia, maka mereka zalim menganiaya. Kata beliau, dan sungguhnya aku tidak melihat diriku, kata Zubair, melainkan aku akan terbunuh secara teraniaya. Dan yang terjadi, beban paling besar dalam pikiranku adalah utangku. Apakah menurutmu utang kita akan menyisakan sedikit dari harta kita? Jadi si ayah Zubair bertanya kepada anaknya, ini aku punya utang banyak. Sepertinya peperangan ini akan mendatangkan ajal. Aku akan meninggal dunia. Karena ini terjadi kezaliman besar. Ini fitnah sebenarnya. Tapi sudah terlanjur ikut gitu kan. Maka apakah harta yang kita tinggalkan sekarang, menurut yang kau hitung selama ini, cukup untuk bayar utangku? Dan masih ada yang tersisa buat ahli waris? Kemudian dia berkata,
maksudnya Zubair, putraku, juallah apa yang kita punya dan bayarkan utang-utangku. Dia berwasiat dengan sepertiga dan sepertiganya untuk putra-putranya. Maksudnya untuk putra-putra Abdullah bin Zubair, sepertiga dari sepertiga. Dia berkata, apabila masih tersisa dari harta kita setelah bayar utang, maka sepertiganya untuk putra-putramu. Di sini tentu teman-teman sekalian masih berlanjut ya tentang masalah wasiat Zubair. Kita akan bicara sekalian nanti tentang masalah utang ya. Hisham berkata, sebagian putra Abdullah telah menyamai sebagian putra-putra Az-Zubair, yakni Khubayb dan Abbad. Pada waktu itu Az-Zubair memiliki 9 putra dan 9 putri. Ya. Jadi beliau punya sekitar 18 anak. Tetapi dari 4 istri. Ya. Ya. Abdullah bin Zubair berkata radhiyallahu anhu, ayahku mewasiatkan hutang-hutangnya kepadaku. Dia berkata, putraku, apabila engkau tidak sanggup melunasi hutang itu, maka mintalah pertolongan kepada penolongku. Ya. Sampai di sini dulu bahasannya. Kita bicara paragraf yang sebelumnya. Di sini dikasih angka 2 penjelasan tentang potongan hadis, masalah pentingnya seseorang menjaga amanah pembayaran utangnya. Jadi kalau orang utang sama orang lain, berarti sama saja dia sedang memikul amanah. Karena uang yang dia pakai, uang orang. Berarti amanah. Batas waktu tertentu yang harus dia bayar juga amanah. Kalau dia tidak bisa bayar, belum bisa bayar, dia harus minta kelonggaran. Minta waktu, minta dimaafkan. Intinya, dia harus menjaga amanah itu. Kalau seseorang khawatir dirinya meninggal dunia, dia lihat misalnya terjadi gempa kah, atau ada peperangan, maka dia lebih baik segera mewasiatkan itu. Terutama kepada anak-anaknya, kalau anaknya sudah dewasa. Bahwasanya saya punya utang sekian di sini, maka bayarlah gitu kan. Karena memang ada hadis Nabi SAW yang berbunyi, orang yang mati syahid diampuni semua dosanya kecuali utangnya. Ya. Zubair radhiyallahu anhu tahu dia akan mati syahid di sini. Dia akan terbunuh secara terzalimi nanti. Kemudian dia wasiatkan kepada anaknya agar membayar utangnya. Dan ini penting. Oleh karena itu teman-teman, pernah saya titip pesan itu di pelajaran kita sebelumnya, beberapa bab yang lalu ya. Hadis Nabi SAW yang berbunyi, janganlah seseorang di antara kalian terlintas di benaknya ya, sesuatu yang dia khawatir nanti dihisab hari kiamat 3 hari, kecuali sudah tulis dalam bentuk wasiat. Artinya tulis wasiat. Misal Bapak Ibu punya utang sama siapapun, tulis. Saya punya utang sama fulan, alamatnya ini, kalau ada datanya lebih bagus lagi. Gitu kan? KTP-nya dia, nomor teleponnya ditaruh, semua wasiat-wasiat itu. Kalau Allah mudahkan kita membayarnya sebelum meninggal, ya sudah kita tinggal hapus, coret. Yang penting wasiat itu sudah kita tulis. Bahkan Nabi SAW memerintahkan agar diletakkan di bawah bantal. Ya. Di tempat, maksudnya pada saat meninggal diketahuan. Gitu loh. Di sini bahasa di bawah bantal maksudnya bukan keharusan, tetapi wasiatnya yang penting gitu. Bagaimana kita tulis wasiat. Jadi orang kalau meninggal harus dibayar utangnya, dijalankan wasiatnya. Gitu kan. Nah di antara wasiat adalah melunasi utang ini supaya ruhnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam hadis yang lain dikatakan ruh seorang mukmin akan bergantung antara langit dan bumi selama utangnya belum dibayar. Ya. Teman-teman jangan main-main soal utang ini. Ya. Berhutang itu bila perlu. Tidak perlu jangan buka. Nikmati yang ada saja. Ya. Yang kita sayangkan sekarang justru utang ini makin kaya makin banyak utangnya. Kan begitu. Kartu kredit dikasih limit paling besar untuk orang kaya supaya utang. Dibukakan utang. Padahal dia mampu beli cash. Kalau meninggal masalah ini. Masalah. Denda-dendanya juga riba. Maka harus hati-hati.
Kalau memang betul-betul kartu itu untuk membantu orang, mesti dikasih kepada orang miskin. Mereka yang butuh utang. Kita nggak boleh membuka pintu itu. Bahkan salah satu penyebab bangkrutnya usaha atau miskinnya seseorang justru membuka utang tanpa sebab. Ya, tanpa sebab. Artinya tidak ada uzurnya. Tapi dia buka itu. Maka itu menjadi penyebab justru permasalahan besar dalam hidupnya. Jadi nggak boleh kita buka itu. Karena ini kalau bukan karena keringanan maka bisa masuk dalam bab dosa. Ya, kata Nabi SAW, matlul ghani zulm. Sengaja menunda pembayaran utang bagi orang yang mampu, kezaliman, dosa besar. Sekarang kalau orang kaya utang sama orang lain, dia mampu bayar tapi dia sengaja tunda. Masuk dalam larangan di sini, tidak boleh. Ini mampu sebenarnya. Imam Adzhabi rahimahullah masukkan dalam kategori menunda pembayaran utang secara sengaja sementara dia mampu, dosa besar, bukan dosa biasa. Jadi nggak boleh, gitu kan. Ini hanya untuk orang-orang yang darurat. Itu pun ada pesan Nabi SAW. Siapa di antara kalian yang berutang dan dia niat mau membayarnya Allah mudahkan dia membayarnya. Tapi siapa yang dari awal berutang tidak niat membayar, Allah akan persulit dia untuk membayarnya. Jadi kalau dari awal dia utang, dia mau bayar, Allah akan kasih dia. Tapi kalau dari awal dia tidak mau, maka ini jadi masalah buat dia. Akan jadi masalah. Terutama kalau seandainya ahli waris tidak tahu, tidak ada wasiatnya. Maka itu siapa yang mau bayar? Kan jadi masalah itu. Banyak orang subhanallah menikmati mobil mewah, rumah bagus, tapi utang semua. Pada saat meninggal disita semuanya. Bahkan ahli warisnya harus bayar utang-utangnya. Ini bahaya sekali gitu ya. Lebih baik kita nikmati sesuatu yang sudah pasti, bukan hubungannya sama utang, daripada kita harus membuka pintu itu. Itu bagi orang yang punya utang. Tapi bagi orang yang mengutangkan, mereka punya keutamaan. Asal memang dia jalankan mengutangkan orang itu sesuai dengan hukum syariat Allah Subhanahu wa taala. Saya pernah jelaskan ada dua hal yang Bapak Ibu tidak boleh ambil keuntungan. Utang dan gadai. Ya. Kalau kita utangkan orang, berarti kita sudah tahu ini untuk cari pahala, bukan cari keuntungan. Emang utangin orang cari pahala. Makanya keutamanya banyak sekali. Di antaranya kata Nabi SAW, siapa yang memberikan utang pada orang atau memberikan jeda waktu setelah jatuh tempo, misalnya orang itu belum mampu, akhir bulan ini ya ternyata belum bisa, dia kasih jeda waktu, atau dia memaafkannya, maka dia akan mendapatkan naungan Allah pada hari kiamat. Tidak ada naungan kecuali naungannya Allah. Artinya di mahsyar nanti orang pada saat kepanasan, justru dia dapat naungan Allah karena memaafkan utang orang lain atau memberikan tunggakan, ya. Misalnya, baiklah kau belum bisa sekarang, bayar bulan depan aja, tahun depan, kapan bisa. Selama uang itu sama dia, maka kita akan dapat pahalanya. Itu juga, ya, dengan hadis tentang pengampunan dosa. Yang kata Nabi SAW, akan datang nanti orang hari kiamat banyak sekali dosanya. Ya, sampai dia mengetahui dirinya akan masuk neraka. Karena depan matanya dosanya bergunung-gunung, berat timbangan dosanya. Lalu kemudian malaikat bertanya, ada enggak amalanmu yang bisa mengimbangi ini? Kata dia, setahu saya tidak ada. Dengan dosa sebanyak ini, amalan apa lagi? Maka kata malaikat, coba ingat. Lalu Allah buat dia ingat. Lalu dia mengatakan, seingat saya dulu saya punya pegawai di dunia yang khusus untuk nagih utang. Dan saya bilang sama dia, kalau seandainya kau temui orang yang mampu, ambillah. Kalau kau temui orang tidak mampu, maafkanlah. Semoga Allah maafkan kita. Kata malaikat, itulah pembersihannya. Maka dibersihkan semua dosanya gara-gara itu. Ya. Dan memang subhanallah, kita ini umumnya orang, semua kalau Allah sudah berikan sedikit harta, pasti ada saja orang yang utang. Sebenarnya kalau kita berpikir secara spiritual ya, secara keimanan, itu pintu pahala buat kita. Karena hadis yang lain menjelaskan siapa yang
meminjamkan uang kepada orang lain selama belum jatuh tempo. Misal bulan Januari ya, akhir Januari dibayar. Selama berjalan bulan Januari itu dia seperti berinfak sejumlah uang itu. Jadi misalnya 1 juta rupiah, ya seperti dia berinfak setiap hari 1 juta. Sampai 1 bulan. Berarti investasinya 1 juta, pahalanya 30 juta. Karena kan 30 hari. Kalau lewat jatuh tempo, misalnya masuk Februari, dia bilang saya belum bisa bayar ya. Baiklah, saya kasih tenggang waktu lagi. Nah, waktu perpanjangan yang kedua itu seperti double dia sedekah. Jadi seperti 2 juta per hari. Berarti jadi 60 juta. Padahal modalnya sama, investasinya cuma 1 juta tadi. Jadi kata sebagian ulama, secara spiritual, orang kalau mengutangkan orang lain, kalau kita pakai keimanan, sebenarnya Allah sedang ingin memperbanyak pahala dia, ya, dari uang itu. Karena yang dia sedekahkan, dia pinjamkan kecil, tapi dia dapat banyak sekali bagi hasil dari situ, ya kan gitu. Jadi dengan 1 juta rupiah tadi, kalau 1 bulan itu tempo, berarti setiap hari sama dengan 1 juta rupiah, berarti 30 juta dia dapat pahala. Bulan kedua berarti double. Kalau sampai 1 tahun dia nggak bayar, sudah kali double 1 tahun. Belum tentu kita mengeluarkan sedekah di jalan Allah sebanyak itu. 1 tahun ada berapa? 365 hari kan? Baik, kali 1 juta, 365 juta berarti. Kalau kita dia 1 tahun nggak bayar, misal, atau anggap 13 bulan dia nggak bayar, lewat 1 tahun 1 bulan. 1 bulan pertama kan kita dapat seperti sedekah sejumlah itu per harinya. Tapi 12 bulan yang lainnya itu sama dengan double-nya. Berarti hampir 700 juta, 800 juta lebih dari itu ya. Kurang lebih kita dapatkan dalam 1 tahun kalau kita pinjamkan orang 1 juta rupiah. Karena bulan pertama sama dengan 30 juta kita dapat uang. Pahala ya, sama sedekah 30 juta karena per harinya 1 juta. Sisanya double, sama 2 juta per hari. Berarti bulan kedua tuh 60 juta. Bulan ketiga 60 juta. Bulan keempat 60 juta. 60 juta kali 11. Itu kan banyak sekali, 11 bulan ya. Kalau bulan yang pertama kan 30 juta saja. Bulan kedua sampai bulan ke-12 itu kan 60 juta per bulan. Kali ini kan berarti 660 juta. Tambah 30 juta, 690 juta. Kurang lebih kita seperti bersedekah dalam 1 tahun itu 690 juta hanya dengan 1 juta utang. Bagaimana orang yang utangkan 10 juta? Ada uangnya orang yang 50 juta tertahan dan seterusnya. Maka seperti itulah. Allah subhanahu wa ta'ala justru ingin memberikan tambahan pahala dari situ. Ya. Memang ini tidak ada keuntungan. Kapan Bapak Ibu mengutangkan orang, lalu maksud untuk investasi dapat keuangan di situ, untungan dari riba. Saya utangkan kamu 1 juta, kembali 1,5 juta ya, riba, jadi haram. Ini lebih berat daripada perzinahan. Gitu kan? Jadi tentu di sini kita harus paham itu sama dengan gadai. Karena saya kasih contoh, orang kalau gadaikan rumahnya nilainya misalnya 1 miliar, dia utang 500 juta. Itu tempo ya, 6 bulan saya bayar, nanti dia nggak bisa bayar. Kita nggak boleh sita rumahnya orang, ambil semua nilai 1 miliar padahal utang dia cuma 500 juta. Yang boleh kita jual rumah itu, berapa laku? Misalnya laku 1 miliar, ya kembalikan uang, ambil uang hak kita yang dia utang dari kita 500 juta, 5 juta kembalikan kepada dia. Kapan kita ngambil semuanya, menyita itu tanpa memberikan hak dia, maka di situ jadi haram. Ya. Ini bisa menjadi sesuatu yang haram. Kemudian juga diambil dari pelajaran ini adalah perlunya memberikan wasiat terutama kepada anak atau kerabat terdekat ya. Dari potongan tadi, lalu betul-betul menyebutkan tentang rinciannya. Itu pelajaran yang kedua. Pelajaran yang ketiga yang diambil juga, bolehnya berwasiat harta kita sepertiga. Sepertiga harta. Misal, kita meninggal dunia, meninggalkan 900 juta rupiah. Contoh saja. Maka kita punya hak secara syar'i menulis wasiat, sepertiga harta saya tolong buat pesantren ini, buat masjid itu, untuk amal sedekah buat kita. Tapi maksimal
boleh diwasiatkan sepertiga saja. Nggak boleh semuanya. Makanya Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu pada saat beliau sakit keras di Mekah, orang kaya raya. Dia mengatakan, ya Rasulullah, saya mau sedekahin seluruh harta saya supaya dapat pahala banyak. Kata Nabi SAW, tidak boleh. Setengahnya ya Rasulullah. Besar, banyak. Sepertiga ya Rasulullah. Pertama 2/3 dulu, kemudian setengah, kemudian sepertiga. Nabi SAW terus larang sampai tinggal sepertiga. Lalu kata Nabi SAW, sepertiga, dan sepertiga itu tuh banyak. Engkau meninggalkan ahli warismu dalam kondisi kaya, lebih baik daripada mereka mengemis kepada manusia. Tapi saksi bahasan berarti kita boleh wasiatkan sepertiga harta. Jadi mulai sekarang tulis aja wasiat. Kalau saya meninggal, sepertiga harta saya bangunkan masjid. Kita kan tidak tahu harta kita nanti berapa, Allahu a'lam. Tapi wasiatkan sepertiganya. Siapa tahu, subhanallah, di akhir hidup Allah bukain rezeki sehingga cukup untuk bangun masjid misalnya. Karena belum tentu ahli waris bangunkan kita masjid, belum tentu. Makanya Nabi SAW mengatakan, Allah telah menjadikan kesempatan untuk kalian menambah amal soleh kalian dari harta yang kalian tinggalkan sepertiga harta. Jadi boleh kita wasiatkan sepertiga. Secara hitungan begitu ya, sepertiga. Jangan ditulis nilai. Saya wasiatkan 1 miliar dari uang saya buat masjid, itu nggak bisa. Tapi sepertiga harta iya. Boleh kurang dari sepertiga, tapi maksimal sepertiga dan tidak boleh lebih. Nggak boleh bilang misalnya setengah harta saya wasiatkan untuk masjid, nggak boleh. Sepertiga saja. Karena Nabi SAW berkata kepada Sa'ad, "Ats-tsulutsu was-tsulutsu katsir." Sepertiga saja boleh, sepertiga pun masih banyak. Seperti itulah. Kemudian potongan selanjutnya adalah yang kita ambil pelajaran dari sini. Kalau saya bahasanya sih sebenarnya potongan ketiga ya. Tadi itu potongan kedua yang kita ambil pelajaran tentang masalah utang. Bagaimana ancaman bagi orang yang sengaja utang tidak mau bayar. Dan bagaimana keutamaan orang yang mengutangkan apalagi memberikan tenggang waktu dan memaafkan. Juga tentang pentingnya memberikan wasiat atau menulis wasiat sepertiga harta. Kalau mau diberikan poin sendiri yang perlunya memberikan wasiat sepertiga harta boleh. Berarti itu poin ketiga. Berarti ini sekarang poin keempat. Ya. Poin keempatnya adalah Abdullah berkata, ayahku mewasiatkan utang-utangnya kepadaku. Dia berkata, putraku, apabila engkau tidak sanggup melunasi utang ini atau utang itu, mintalah pertolongan kepada penolongku, ya, atau tempat bergantungku. Kata Abdullah, demi Allah saya tidak mengerti siapa yang dia maksudkan dengan penolong. Hingga saya bertanya, ayahku, siapa penolongmu? Maka dia menjawab, Allah. Ya. Nah, ini pentingnya meninggalkan wasiat agar ahli waris selalu bergantung kepada Allah. Kita temukan dalam Al-Quran juga begitu. Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ishak alaihissalam, pada saat mau meninggal dipanggil anak-anaknya. Ya. Yang diwasiatkan adalah, ini saya mau meninggal, siapa yang kalian sembah nanti sepeninggalku? Maka mereka mengatakan Allah. Diambil ikrar itu dari anak cucunya supaya mereka tidak menyimpang. Nah, ini wasiat tentang mengenal Allah penting. Ini kalau kita tarik dalam pendidikan anak, sudah sering saya ingatkan ya. Selalu bahasakan ke anak itu, jangan lakukan karena Allah larang nak. Jangan lakukan karena Allah marah. Jangan bilang ibu marah, mama marah, ayah marah, itu jangan. Tidak perlu. Untuk apa kita? Akhirnya kalau kita nggak ada, anak itu tidak takut. Enggak. Selalu wasiatkan, Allah marah, Allah larang, Allah yang suruh. Saya terapkan sama anak-anak begitu. Sehingga kalau saya temukan anak saya lagi bicara, pasti mereka kalau bicara, Allah larang loh, Allah nggak boleh. Dia nggak bilang ayahnya. Karena kita sudah biasakan itu. Tanamkan masalah itu. Maka ini mewasiatkan tentang Allah subhanahu wa ta'ala penting. Dan dalam sebuah hadis dikatakan, Allah itu kalau dititipkan sesuatu, maka Allah akan menyelesaikannya. Ya. Makanya di antara doa, kalau kita mau safar, kita membaca doa untuk orang yang kita tinggal, astaudi'akallah. Aku menitipkan kalian pada Allah. Dinakum, ya, agama kalian, wa amanatikum,
dan amanah-amanah kalian, wa khawatim a'malikum, dan penutup amal-amal kalian. Jadi ini diwasiatkan. Kita kalau mau safar, tidak tahu ketemu atau tidak, mungkin meninggal, kita tulis, ucapkan kalimat itu. Maka dirincikan dalam hadis ini, kalau kita mengatakan astaudi'akallah, aku titipkan engkau kepada Allah, dinak, agamamu, amanatak, amanah-amanah yang dipikulkan padamu, ya, wa khawatim amalek, dan penutup amal-amalmu, maka Allah akan menjaga apa yang dititipkan itu. Ya. Itu yang diambil dari perkataan Zubair radhiyallahu anhu, dia mengatakan, kalau kau tidak bisa bayar utangku wahai anakku, mintalah kepada penolongku. Siapa penolongmu wahai ayah? Allah. Ya. Itu pelajaran yang keempat tadi ya. Kemudian selanjutnya Abdullah berkata, Abdullah berkata, demi Allah saya tidak mengalami kesulitan karena utangnya, kecuali saya berkata, maksudnya setiap kali saya sulit berpikir mau bayar dari mana utang ayahku ini pada saat ayahku mati, kecuali aku selalu berkata, wahai penolong Az-Zubair, bayarlah utangnya, maksudnya memohon kepada Allah, maka dia pun membayarnya, dianya besar, kata ganti Allah. Berarti Allah tiba-tiba mudahkan, ada saja uang untuk membayar utang Az-Zubair. Abdullah berkata, maka Az-Zubair terbunuh dan dia tidak meninggalkan 1 dinar ataupun 1 dirham, melainkan hanya beberapa bidang tanah. Di antaranya ada tanah Ghabah. Ada putnot nomor 213, Ghabah adalah sebuah tempat dekat Madinah dari arah Syam, sebagaimana disebutkan dalam Mu'jam Al-Buldan. Ini Mu'jam maksudnya kamus ya, Al-Buldan negara-negara. Jadi ada buku khusus menjelaskan tentang negara-negara yang pernah tersebutkan dalam sejarah Islam. 11 rumah di Madinah, 2 rumah di Basra, Basra nama kota di Irak, 1 rumah di Kufa, Kufa juga nama kota di Irak, dan 1 lagi di Mesir. Ya, berarti cukup banyak yang ditinggalkan harta di sini ya, tetapi dalam bentuk fisik, tidak ada dalam bentuk uang cash. Nah, bahasa Abdullah di sini dikatakan tidak ada 1 dirham ataupun 1 dinar, ada tidak ada cash, semua dalam bentuk benda. Apalagi di sini ada rumah ya, kebanyakan rumah yang ditinggal. Kemudian selanjutnya Abdullah berkata, sebenarnya utang Az-Zubair adalah karena bila ada orang yang datang kepadanya dengan membawa hartanya untuk menitipkannya kepadanya, maka Zubair berkata, tidak sebagai titipan, tapi anggaplah sebagai utang, karena saya takut kalau harta itu hilang. Az-Zubair tidak pernah memegang jabatan, mengelola harta, memperoleh hasil pertanian, maupun melakukan usaha apapun. Dia hanya mendapatkan harta rampasan dari perangnya bersama Rasulullah SAW atau bersama Abu Bakar, Umar, dan Uthman radhiyallahu anhum ajma'in. Jadi ini pelajaran yang kita ambil yang keempat ya. Di sini belum selesai tadi, masih yang keempat. Protes tapi salah gimana? Ini masih bersambung paragrafnya. Jadi masih pelajaran itu tadi yang diambil, bagaimana Zubair atau seseorang bisa di pelajaran keempat itu, bisa seseorang mengikuti langkah Zubair bin Awam radhiyallahu anhu. Beliau kalau dititipin sesuatu, misal ada yang mengatakan, saya titip duit saya ini ya, misal 1 juta. Dia nggak bilang titipan, dia bilang saya akan anggap utang ini. Saya utang sama kamu, karena saya takut uang ini hilang. Kata Abdullah anaknya, Zubair ini bukan sengaja datang ke orang utang, sehingga utangnya banyak, bukan itu. Tapi dia setiap kali ada orang titip amanah, dia anggap utang. Dan ini bagian daripada hal yang dibolehkan dalam syariat, supaya kita lebih berhati-hati gitu. Ya. Saya pernah menulis sebuah kertas wasiat, maksudnya saya tulis wasiat punya saya pribadi. Ada beberapa orang titipin, gitu kan? Titip ini, titip itu. Maka saya tulis di situ sebagai utang saya. Ini utang. Padahal sebenarnya itu bukan utang saya, gitu. Tapi saya melihat bahwasanya sikap Zubair bin Awam ini berhati-hati. Karena bisa saja uang itu kan pada saat kita masukkan ke rekening kita bercampur.
Atau kita letakkan di sebuah tempat kita lupa. Sehingga hilang amanahnya orang. Mungkin kalau dia datang dia tanya kepada ahli waris gimana. Jadi jangan tergesa-gesa menilai orang pada saat dia mengatakan saya punya utang sama orang. Lalu dianggap betul dia punya utang. Mungkin itu cuma titipan. Mungkin cuma titipan. Tetapi selama titipan itu belum diambil, dianggap itu utangnya. Seperti itulah. Itu yang dimaksud dengan perkataan Abdullah radhiyallahu anhu. Dan di sini dikatakan Zubair itu sebenarnya orang yang mampu, hanya saja karena dia sangat amanah, dititipkanlah banyak harta kepada dia. Lalu kemudian dia hanya hidup dari harta rampasan perang. Ya. Nah ini masalah harta rampasan perang, ini bisa dikasih poin nomor 5. Faedah kelima dari hadis. Ya, statement Abdullah yang mengatakan sesungguhnya Zubair tidak memiliki sumber income, tidak ada bisnis, tidak ada pertanian, tidak ada perkebunan. Tapi dia hanya hidup dari harta rampasan perangnya. Nah, namanya ghanimah. Harta rampasan perang ini halal ya. Halal. Misalnya pasukan Islam datang menyerang satu wilayah. Kemudian menang. Maka wilayah itu menjadi harta rampasan perang muslimin. Itu dibagi kepada para mujahidin. Nah, Zubair bin Awam termasuk orang yang tidak pernah luput semua peperangan Nabi SAW. Dan itu hampir di setiap peperangan ada harta rampasan perang. Harta rampasan perang ini bisa domba, bisa unta, ya, bisa rumah, bisa perkebunan, gitu loh. Tapi Zubair sendiri tidak pernah secara khusus menginvestasikan uangnya gitu. Makanya disebutkan sini dia meninggalkan rumah-rumah yang banyak. Nah rumah itu harta rampasan perang yang dibagi, gitu kan? Dibagi oleh panglima perang. Dikatakan sini Abdullah berkata, maka saya hitung utangnya dan saya dapati sebanyak 2.200.000. Ya. Tentu ini bukan rupiah ya, tapi dalam bentuk dirham dan dinar, cukup besar ini. Kemudian Hakim bin Hizam bertemu Abdullah bin Zubair. Hakim bin Hizam salah satu juga sahabat Nabi yang mulia. Dia dulu tokoh Quraisy, gitu kan? Dan punya persahabatan dengan Zubair bin Awam. Dia bertanya, keponakanku, berapa utang saudaraku ini? Maksudnya utang ayahmu Zubair. Hakim bertanya kepada Abdullah tentang utang ayahnya Abdullah yang bernama Zubair. Maka Abdullah berkata, saya menyembunyikan jumlahnya dan saya menjawab 100.000. Maksudnya bagiannya saja, sebagiannya saja. Maka Hakim berkata, demi Allah aku yakin harta kalian tidak cukup untuk menutupinya. Maka Abdullah berkata, bagaimana kalau saya katakan 2.200.000? Hakim berkata, aku rasa kalian tidak akan sanggup memikulnya. Jika kalian benar-benar tidak sanggup, maka mintalah pertolongan kepadaku. Nah ini pelajaran yang ke-6. Tentang termasuk bagian daripada ibadah, menawarkan untuk melunasi utang orang lain. Sengaja datang. Kamu punya utang nggak, bayarin. Sengaja. Kita subhanallah kadang-kadang ada orang datang mau utang, susahnya luar biasa diutangkan. Bahkan kadang-kadang ada orang kaya bohong, saya nggak punya duit. Nggak punya duit dari mana? Ya. Harusnya sebagian daripada syariat kita justru sengaja. Ingat, sedekah itu dibagi dua oleh ulama. Ada sedekah berpahala iya, tapi pahalanya masih standar. Artinya dia bersedekah kapan ada kesempatan dia. Misalnya orang miskin minta dikasih. Ya, kebetulan ada momennya, ada kotak amal dimasukin, itu sedekah umum, standar semuanya. Ada sedekah yang luar biasa, punya nilai plus. Yaitu sedekah yang sengaja pemiliknya keluar mencari siapa yang butuh untuk dibantu. Sengaja keluar, cari. Tanya orang ini butuh apa kamu kasih. Yayasan ini butuh apa kasih. Semua dia bergerak. Ini pahalanya beda, ekstra. Punya pahala ekstra. Dan ini disebut dengan orang yang punya sifat karam. Karam itu mulia sekali. Dan ini sifat kedermawanan. Salah satu sifat Allah SWT adalah akramul akramin. Zat yang sangat dermawan.
Kalau ada orang hanya sekedar memberi kapan diminta, maka bukan dermawan namanya. Biasa orang minta, dia kasih. Tapi dermawan itu tidak diminta kasih. Ya. Saya ingat dulu waktu saya masih kecil ada beberapa kerabat kami, Masya Allah. Kalau datang ke dalam rumah dulu, saya sampai nggak bisa lupa walaupun saya sudah dewasa. Waktu itu masih kecil, mungkin saya masih SD. Saya nggak bisa lupa ada beberapa dulu kerabat-kerabat kami, ada ibu-ibu, ada bapak. Kalau datang nggak pernah pulang kecuali kasih sesuatu. Kasih ini, kasih. Tidak ada yang minta, tidak minta, tapi dia kasih. Bahkan teman-teman sedekah itu beda dengan zakat ya. Kalau zakat sifatnya ada 8 golongan penerima. Nggak boleh kita alihkan ke yang lain kan. Fakir, miskin, mu'allaf, orang terlilit utang, anak orang terputus jalan, jihad di jalan Allah, gitu kan. Jadi ada pembebasan budak, ada hukum-hukum tertentu. Tapi kalau sedekah itu boleh kepada siapa saja, termasuk boleh sedekah kepada orang kaya. Jadi misalnya kita datang ke rumah saudara kita, dia orang kaya, kita juga kaya, tapi kita bawain makanan, kita hadiahkan baju. Orang tua kita kaya, tapi kita beliin dia mobil, sedekah itu namanya. Jadi terbuka pintunya. Jadi orang yang karam, orang yang terkenal dengan dermawan, justru dia memberi tanpa diminta, suka memberi. Saya lihat subhanallah di antara jemaah umroh kami, jemaah haji, jemaah umroh ini, saya lihat justru yang orang yang Allah bukain rezeki, pada saat mereka belanja di sana buat hadiah kerabatnya luar biasa. Tidak pernah, semua kerabatnya dicatat, didaftar, dibeliin semuanya. Sedekah, dia kasih orang. Bagaimana Allah nggak bukain rezekinya? Ada orang sibuk tiap hari kirim makanan ke siapa lagi nih, kirim makanan sana, kirim makanan sini. Memang dia suka sedekah. Ini orang karim, orang dermawan. Ada orang naudzubillah sampai rusak makanan di rumah tidak dikeluarin. Saking bakhilnya. Penyakit jiwa. Jadi ini pelajaran yang keenam tentang keutamaan orang yang keluar memang mencari sumber sedekah. Termasuk yang disebutkan dalam hal ini adalah mencari orang yang terlilit utang. Ya. Biasanya orang kalau datang, saya punya utang tolong bayarin. Begitu dengar utang, syaitan sudah buat dia tidak mau. Minder, gak mau bayarin utangnya orang. Tidak, itu pahala besar. Ya, dapat naungan Allah pada hari kiamat, ada pengampunan dosanya, gitu kan. Dan banyak sekali ya, banyak keutamaan khusus masalah itu. Kemudian perawi berkata, dulu Az-Zubair telah membeli tanah Ghabah. Ini tadi Ghabah kita sudah tahu adalah sebuah wilayah antara Madinah sama negeri Syam, ya. Ada rumah tadi satu punya Zubair di sana. Dulu Az-Zubair waktu masih hidup maksudnya telah membeli tanah Ghabah dengan harga 170.000. Kemudian Abdullah menjualnya dengan 1.600.000. Kemudian Abdullah berdiri seraya berkata, siapa yang pernah memberi utang kepada Az-Zubair maka hendaklah mendatangi kami di Ghabah. Maka datanglah Abdullah bin Ja'far dan Abdullah bin Zubair. Datanglah Abdullah bin Ja'far kepada Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Ja'far ini maksudnya Ja'far bin Abi Talib ya. Sepupu Nabi SAW, kakaknya Ali bin Abi Talib. Punya anak namanya Abdullah. Waktu Abdullah bin Zubair menjual rumah pertama ayahnya di wilayah Ghabah. Tadi kan ada juga rumah 11 lagi di Madinah, ada rumah 2 di Basra, ada rumah di Kufa kan gitu. Nah ini yang rumah di Ghabah dijual dulu. Rupanya dulu dibelinya 170.000, sekarang laku 1.600.000. Nah, ya sama kalau kita sekarang beli rumah 170 juta, laku 1,6 M gitu kan. Seperti itulah. Maka langsung karena Abdullah ingin menjaga amanah, langsung begitu laku dia langsung bilang, siapa yang punya utang dengan ayahku Zubair datang ke tempat kami di Ghabah. Ini hartanya baru diterima 1.600.000 gitu. Maka datanglah orang pertama bernama Abdullah bin Ja'far. Dia pernah memberi utang kepada Az-Zubair sebanyak 400.000. Maka Abdullah bin Ja'far berkata kepada Abdullah bin Zubair, kalau kau mau aku akan merelakannya untukmu. Abdullah berkata, tidak. Lalu dia berkata lagi, kalau kau mau, kamu letakkan saja piutangku pada urutan terakhir.
Lihat bagaimana mereka nego untuk memaafkan utang ya. Ya. Nggak tahu kalau antum ini, kalau di sini ibu-ibu mukanya melotot, saya duluan bayar. Nah. Jika kamu memandang untuk mengakhirkannya, Abdullah menjawab tidak. Jadi si Abdullah bin Ja'far bilang, ayahmu Zubair pernah utang sama saya 400.000. Kalau kau mau, saya maafin, nggak usah bayar. Kata Abdullah bin Zubair, enggak, jangan. Amanah ayah saya bayar. Biar kau mau maafin, saya nggak mau. Kecuali kau maafin selama ayah saya masih hidup, silakan. Kalau sekarang sudah meninggal, enggak. Wasiat ayah saya bayar. Biar kau mau maafin, saya nggak mau. Karena muliai jiwa mereka gitu. Enggak, harus saya bayar. Ini amanah saya bayar. Padahal kalau kita pikir secara akal sehat, ya udah syukurlah berkurang. Harta hari waris bertambah. Gitu kan? Kenapa ketawa? Karena kalau di posisi mau gitu ya. Jadi dia mengatakan itu. Lalu kemudian diberikan keringanan lebih lain lagi oleh Abdullah bin Ja'far radhiyallahu anhu ajma'in. Bagaimana kalau kau jadikan aku terakhir saja tagihannya? Semua bayar dulu utang-utang ayahmu, terakhir baru saya. Kalau ada sisa bayar, kalau enggak usah. Kata Abdullah tidak. Tetap enggak bisa. Abdullah menjawab tidak. Lalu dia berkata, kalau begitu berikan sebidang tanah ini untukku. Maksudnya dari tanah yang kau jual ini, dari sini saja aku ambil bagianku. Potong saja bagian berapa meter dari situ, maka aku akan ambil saja itu. Abdullah berkata, untukmu dari sini sampai sini. Kalau kau mau tukar piutangmu, utang ayahku dengan tanah ini, oke, saya potongkan sekian dari sekian. Tapi hadis ini tidak disebutkan berapa luas ya. Pokoknya dari sini ke sini. Kemudian Abdullah menjual sebagian darinya dan dapat membayar utang-utang ayahnya secara lunas. Bahkan masih tersisa 4 bagian dan setengah. Ya, jadi maksudnya setelah Abdullah bin Ja'far dikasih tanah ini misalnya 1000 meter. Dikasihlah oleh Abdullah bin Zubair untuk Abdullah bin Ja'far 10, misalnya 1/10-nya. Ambillah ini, sisanya dijual. Maka tadi yang 1.600.000 tidak jadi tentunya. Awalnya nilainya 1.600.000 gitu kan. Nah belum transaksi terjadi, maka datang Abdullah bin Ja'far untuk memaafkan utangnya dan terjadilah kasus tadi yang sudah kita bahasakan. Tapi terakhir negosiasinya adalah ditukar dengan tanah. Ini poin yang ke-7. 7 atau 8? Ke-7. Tentang bolehnya menggantikan utang itu dengan benda lain. Asal kedua belah pihak ridho. Misal utang kita dulu uang, sekarang mau dibayar dengan motor, mau dibayar sama sebidang tanah, mau dibayar sama emas, gelang emas, boleh saja. Yang penting pemilik piutang mau. Ya. Begitu juga dengan pemilik utang mau, dua-duanya ridho di sini. Karena negosiasi terjadi antara Abdullah bin Ja'far dengan Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Ja'far mau memaafkan, dia tidak mau. Sebagaimana saya jelaskan tadi, ini kemuliaan jiwanya Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu ajma'in. Dia maksudnya kalau seandainya kau maafkan ayahku pada saat dia masih hidup, oke, saya terima. Tapi sekarang nggak bisa. Oke, terakhirkan saja pembayaran. Nggak bisa, saya harus bayar kamu sekarang. Karena kamu orang pertama datang. Gitu kan? Dan ini juga termasuk mendahulukan orang yang pertama datang penting, gitu kan? Termasuk orang yang pertama mengundang dan seterusnya. Kemudian terakhir adalah dia minta ditukar utangnya yang 400.000 dengan dikasih sebidang tanah dari situ. Maka berarti boleh menukar utang kita dengan benda lain selama keduanya ridho. Selanjutnya, lalu dia pergi menghadap Muawiyah dan di sisinya ada Amr bin Uthman, Al-Munzir bin Zubair dan Ibnu Zam'ah. Maka Muawiyah berkata kepadanya, berapa taksiran tanah Ghabah? Dia menjawab, setiap satu bagian seharga 100.000. Dia berkata, berapa bagian yang tersisa? Maka dia menjawab, maksudnya Abdullah menjawab, 4,5 bagian. Al-Munzir bin Zubair berkata, saya mengambil satu bagian dengan 100.000.
Amr bin Uthman berkata, saya mengambil satu bagian dengan harga 100.000. Dan Ibnu Zam'ah juga berkata, saya mengambil satu bagian dengan harga 100.000. Lalu Muawiyah bertanya, berapa bagian yang masih tersisa? Abdullah menjawab, 1,5 bagian. Maka Muawiyah berkata, baik, saya mengambilnya dengan harga 150.000. Ini pelajaran ke-8 tentang pentingnya membantu orang yang susah, gitu kan, dengan memberi langsung atau membeli bendahnya. Ya, kalau ada orang butuh sesuatu, dia bawa benda, saya butuh duit, belilah handphone ini. Ya sudah, kita boleh beri dia bantuan atau kita beli barangnya. Di sini karena Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhum ajma'in masih butuh bayar utang buat ayahnya, masih kurang. Karena kan utangnya tadi 2.200.000. Dia baru dapat uang 1.600.000, dipotong 400.000. Karena 400.000 tadi dibayarkan ke Abdullah bin Ja'far kan, sebidang tanah itu. Maka dia masih harus bayar sekitar 1 jutanya. Kan 2.200.000 dipotong tadi 400 itu ya. 1,8 ya berarti ya. 1,8 dia harus bayar kurang lebih. Maka dia harus menjual lagi. Ternyata didengarlah berita ini oleh beberapa orang sahabat Nabi. Di antaranya Muawiyah, 4 orang tadi disebut sini ya. Muawiyah, kemudian ada Amr bin Uthman, ada Al-Mundhir bin Zubair, ada Ibnu Zam'ah. Pada saat mereka tahu itu, maka mereka membeli sisa saham tanah-tanah itu. Jadi maksudnya Abdullah bin Zubair ini rupanya meletakkan harga rumah Ghabah itu 1.600.000, gitu kan? Utang ayahnya 2.200.000. Berarti kan masih ada kurang 600.000. Yang jelas 1,6 ini dibayarlah utang 400.000 tadi kepada Abdullah bin Ja'far, masih tersisa. Jadi 1,6 dikurangi 400.000 berarti 1,2. Berarti betul utang ayahnya masih 1 jutaan tadi. Ya. Maka masih ada utang 1 juta di situ. Kemudian untuk melunasi utang-utang itu, maka Abdullah mengatakan ini tetap saya akan jual lanjutan tanah ini agar mencapai jumlah 1,6 untuk membayar utang-utang ayahku. Maka 4 orang sahabat ini mengeroyoki sisa itu dengan menanyakan kira-kira berapa kau jual saham kalau dibagi-bagi di kafling-kaflingnya. Maka dia bilang satu kaflingnya 100.000. Dibelilah oleh 4 orang ini tentunya semuanya itu. Dan ini menandakan kita boleh membantu ya, dengan cara membeli benda dari orang yang membutuhkan uang. Tentu kalau kita bisa memberikan saja jauh lebih baik ya. Tapi kalau kita mau menukar, membeli barang yang untuk membantu dia juga bagian daripada agama kita. Jadi tidak ada masalah. Jangan kita nilai ada orang butuh uang lalu dia bawa handphonenya lalu orang itu beli untuk membantunya, kita mengatakan kenapa sih kau pelit nggak kasih aja, itu hak dia. Dia boleh membeli benda orang. Mungkin dia juga butuh handphone itu misalnya. Contoh saja. Itu tadi bagian yang ke-8 ya. Kemudian selanjutnya perawi berkata, dan Abdullah bin Ja'far menjual bagiannya kepada Muawiyah dengan harga 600.000. Ketika Ibnu Zubair telah selesai membayar utang, putra-putra Az-Zubair berkata, bagikan warisan kami. Abdullah menjawab, demi Allah saya tidak akan membagi di antara kalian sebelum saya mengumumkan di musim haji selama 4 tahun. Ketahuilah, siapa saja yang punya piutang terhadap Az-Zubair, silakan datang kepada kami. Kami akan membayarnya. Ya. Jadi ini pelajaran penting di sini yang ke-9 ya daripada hadis ini, bagaimana hasil daripada yang kita ambil dari pembayaran utang orang, kita punya hak menjualnya. Itu pelajaran dulu. Karena Abdullah bin Zubair, Abdullah bin Ja'far, waktu dia dapat bagiannya tadi, kan 400.000 utangnya Zubair bin Awam sama dia. Rumah di Ghabah tadi udah diambil bagian dalam bentuk tanah, berarti dia sudah terbayar utangnya 400.000. Ternyata dia menjual itu kepada Muawiyah 600.000.
Karena kan sudah jadi hak dia sekarang. Berarti boleh menjual hasil utang ya atau bayaran benda dari orang yang tadinya utang sama kita. Nah, jadi misalnya tadi orang nggak bisa bayar nih. Baik, saya utang 2 juta. Saya kasih kamu handphone saya saja ya. Kalau dua-duanya ridho, kan boleh ditukar tadi sama benda kan. Nah sekarang, pemilik piutang sudah terima handphone ini. Dia punya hak mengelola, terserah dia. Dia jual atau dia pakai. Nah di sini hukumnya boleh menjual benda itu. Hukum syar'i maksudnya ya. Jadi secara agama dibolehkan. Jadi bukan berarti karena ini hasil bayaran utang, tapi ini benda, maka saya tidak boleh jual. Enggak. Karena dalam transaksi jual beli juga, tidak sah transaksi jual beli itu kalau misalnya kita bilang begini, saya mau jual kepada kamu rumah ini, tapi dengan syarat kau tidak boleh jual sama fulan. Itu nggak boleh. Nggak ada urusannya. Kau jual ya jual saja. Setelah itu saya mau jual sama siapa terserah. Walaupun saya jual sama musuhnya dia nanti. Misal ini secara hukum syar'i kita bicara. Ya. Kemudian kita ambil pelajaran yang ke-10. Tadi itu yang ke-9 ya. Pelajaran yang ke-10-nya adalah bagaimana Abdullah saking hati-hatinya, khawatir ayahnya masih punya utang, ada amanah orang dititipkan, maka dia menunda pembagian ahli waris sampai 4 musim. 4 musim maksudnya 4 musim haji. 4 tahun. Ya. Dia bilang saya akan iklankan. Karena zaman dulu untuk mengiklankan yang paling mudah di musim haji. Karena orang nggak ada medsos kayak kita sekarang kan. Kalau sekarang kan gampang, tinggal taruh di status kita atau taruh di Facebook, di Instagram, orang bisa baca. Tapi zaman dulu nggak bisa. Maka dia apa boleh buat? Nunggu 4 tahun. Dan ini batasan 4 tahun adalah kata ulama ijtihad Abdullah radhiyallahu anhu. Dalam arti kata tidak harus muslim menunda bagi ahli waris karena ingin membayar utang si mayit gitu loh. Karena memang pernah saya jelaskan di antara hal yang dikatakan oleh para ulama ada 4 hal yang harus dilakukan kalau orang meninggal dunia. Segera mengurus jenazahnya, mandikan, kafani, sholat di kubur. Karena kata Nabi SAW, ikramul mayyit dafnu. Penghormatan terhadap jenazah segera memakamkannya. Yang kedua, membayar utangnya. Yang ketiga, menjalankan wasiatnya. Yang keempat, membagi warisannya. Jadi warisan sebenarnya tidak boleh ditunda. Gitu kan? Tetapi di sini karena zaman dulu kasusnya adalah sulit untuk mengiklankan. Saking khawatirnya Abdullah tentang amanah ayahnya, ingat bayar utangku nak, bayar utangku nak gitu. Maka dia bilang kepada ahli waris yang lain, saya akan bagi setelah saya iklanin 4 tahun dulu. Tetapi ini amanah di saya, tapi saya akan iklankan supaya ayah kita benar-benar selamat, tidak ada masalah hari kiamat. Ini ijtihad tentunya upaya. Tetapi tidak harus kita menunggu sampai 4 tahun untuk bagi warisan ya. Ini adalah ijtihad sekali lagi upaya dari Abdullah radhiyallahu anhu. Dan ulama mengatakan boleh seseorang kayak zaman kita sekarang kan sudah sangat mudah medsos. Iklanin aja, siapapun yang merasa punya piutang sama ayah kami si fulan silakan datang. Kita kasih batas waktu, kami tunggu selama seminggu misalnya. Setelah itu nggak ada lagi ya sudah dibagi warisan, tidak harus tunggu 4 tahun. Gitu kan? Tetapi di sini pelajaran yang ke-10 adalah pentingnya mengiklankan utang itu. Iklankan utang itu, sampaikan, gitu kan? Dikatakan maka tiap tahunnya Abdullah mengumumkan di musim haji. Ketika 4 tahun telah berlalu dia membagi di antara mereka dan menyerahkan yang sepertiganya. Jadi ada sepertiga wasiat dan ada warisan kan gitu. Az-Zubair mempunyai 4 orang istri, masing-masing istri mendapatkan bagian 1.200.000 dan semua kekayaannya berjumlah 200.000 ya 50.200.000. Maksudnya total rumah tadi semua 11 rumah segala macam yang dijual. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ya. Tentu ini pelajaran-pelajaran yang diambil dari hadis ini tentunya. Mudah-mudahan bermanfaat insyaallah. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.